kegiatan saya di luar syuting, kebetulan kan aku sama teman-teman tuh punya grup lawak gitu ya, The Baskom, Banyolan Seniman Komedi. Kalau misalnya itu kita sering kumpul bareng, sering hunting bareng, misalnya tuh thrifting ataupun kemanapun kita selalu bareng. Karena barang itu kita sambil ngolah bahan, bahan lawak, bahan untuk tampil di panggung itu apa gitu. Karena sebagai seniman, seniman yang harus multi talenta, kita harus selalu menggali bahan baru gitu. Jadi selalu up to date gitu. Karena penonton kita kan nggak semuanya orang tua gitu, ada anak-anak begitu. Jadi bahan lawakan pun kita sesuaikan dengan penonton yang ada kayak gitu. Nah, Bang Boim ini kan salah satu orang juga yang memang ketat untuk menjaga pola hidup sehat ya, Bang. Iya, betul. Maksudnya olahraga, kalau boleh dijelaskan sejauh ini nih, olahraga apa yang biasa Bang lakuin seperti itu? Seperti yang pemirsa tadi lihat gitu, olahraga yang paling murah ya itu tadi jogging gitu. Itu kan semua orang bisa melakukannya gitu. Cuman nggak semua orang punya kemauan gitu, dan nggak semua orang punya sadar diri bahwa sehat itu mahal gitu. Gitu. Ngomongin sehat kan, ibu saya juga lagi dirawat di rumah sakit gitu. Karena mungkin pola hidupnya dulu yang kalau saya bilang kurang sehat, sekarang baru kerasa gitu. Ini kan juga akhirnya Abang juga akhirnya ketat menjaga pola hidup sehat Abang sendiri ini juga karena kemarin dulu lah Abang pernah punya riwayat sakit sendiri tuh Bang, boleh dijelasin dulu? Iya, dulu sempat punya kayak sesak napas gitu. Akhirnya saya bantu dengan olahraga, terus juga minuman tradisional, obat-obat tradisional, alhamdulillah semuanya hilang gitu. Intinya olahraga itu nomor satu banget dah, dan jadikan sebagai gaya hidup juga gitu. Karena bagaimanapun sehat itu mahal gitu. Itu yang harus kita sadari semua. Gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman Baskom gitu, ayo kita olahraga gitu. Walaupun nggak harus yang berat-berat gitu, yang ringan-ringan aja misalnya jogging atau jalan kaki gitu. Itu sudah sangat menunjang buat vitalitas kita di panggung gitu. Nah, selain berolahraga itu juga pola makan sehat. Iya, itu betul. Tantangan tersendiri nggak Bang? Kalau saya pantangan nggak ada, cuma dibatasin aja gitu. Karena kan saya anak Betawi gitu. Makanan juga makanan Betawi itu, masakan Betawi itu nggak ada yang maksudnya nggak ada yang, kalau saya bilang sih dalam tanda kutip, nggak ada yang bahaya-bahaya banget gitu, kayak sayur asem. Itu kan semuanya bahan-bahan sayuran segar-segar gitu. Pokoknya iya dah gitu. Pokoknya saya sukanya masak-masakan Betawi lah gitu. Kita lanjut ke karir nih Bang. Iya. Abang yang udah berkarir udah puluhan tahun nih di layar kaca sebagai aktor maupun sebagai komedian, orang udah kenal Abang sebagai Alhamdulillah. izin pun dukungan keluarga seperti apa nih untuk karir Abang sendiri? Ya, dukungan orang tua itu sudah jelas gitu. Karena bagaimanapun ketika saya sudah berada di puncak seperti ini gitu, itu semua kan berkat doa orang tua, doa anak istri saya gitu. Karena untuk sampai ke sini saya dan teman-teman itu butuh perjuangan loh gitu, terutama dunia panggung gitu ya. Saya mengawali karir di dunia panggung itu tahun 95 gitu. Awal-awal kita terjun main lenong, ngelawak di panggung, suka dukanya udah saya jabanin semua. Yang kita naik panggung nggak dibayar, yang cuma dibayar pakai nasi, pokoknya udah lengkap semua lah gitu. Sama anak-anak The Baskom juga punya cerita tersendiri lah, punya cerita tersendiri dalam mengawali karir gitu, sampai akhirnya dikenal orang seperti sekarang ini. Kalau dulu seorang Boim akhirnya nggak menjadi aktor, apa yang Bang Boim akan lakukan? Maksudnya pekerjaan apa yang Bang Boim mungkin akan lakukan? Kalau saya karena basicnya dunia panggung ya pasti lari jadi seniman gitu. Jadi seniman gitu. Karena saya merasa jadi seniman itu nggak semua orang bisa gitu. Karena seniman itu kan dituntut kesadaran untuk mempertahankan budaya, menjaga dan juga melestarikan gitu. Dan saya pengen seperti itu gitu. Supaya anak cucu saya tahu tentang kebudayaan Betawi kayak gitu. Di puncak karir Abang saat ini memang nggak terlepas dari doa dan dukungan seorang ibu ya Bang? Betul. Dan kedekatan Bang Boim juga sama ibu tuh memang terlihat dari Bang Boim yang mengurus ibu sampai sekarang. Di kabarnya nih Bang, ibu sedang dirawat di rumah sakit. Kalau boleh dijelasin sedikit soal riwayat sakitnya ibu seperti apa? Ya, pemirsa Gospot, ya mohon doanya karena saat ini ibu saya sedang sakit gitu. Beliau sedang sakit diabetes, tapi sudah komplikasi gitu. Saya mohon doanya buat kesembuhan ibu saya, semoga penyakitnya cepat diangkat gitu. Ibu sendiri dirawat di rumah sakit udah berapa lama? Ibu sudah dirawat 3 mingguan gitu, tapi mungkin beberapa hari lagi akan pulang gitu, rawat jalan gitu. Karena bagaimanapun
apa ya, maksudnya emang sakitnya sudah komplikasi. Jadi awalnya kan diabetes mellitus, terus larinya ke jantung, ada ginjal juga, ada hatinya juga kena, semuanya sudah komplikasi. Jadi di tengah kesibukan syuting abang juga akhirnya abang menyempatkan diri ya Iya, karena bagaimanapun merawat. ibu adalah segalanya gitu. Tanpa ibu kita nggak akan bisa jadi seperti sekarang ini gitu. Dan saya sangat menghormati ibu saya, sangat mencintai ibu saya. Jadi walaupun saya sedang capek gitu, saya sempatin buat merawat ibu saya di rumah sakit gitu. Selalu nengokin beliau. Kalau tinggal sendiri mungkin ibu akhirnya tinggal abang memilih untuk merawat ibu di rumah untuk tinggal bersama abang atau seperti apa? Iya, kebetulan rumah kan cukup besar, jadi saya bawa ke rumah aja, biar saya dekat gitu, bisa merawat, memberi obatnya kayak gitu. Kalau tinggal di rumah kan saya harus ke sana gitu. Kalau saya bawa ke rumah saya kan enak gitu. Jadi setiap waktu saya bisa ketemu ibu saya. Jadi bisa puas merawatnya lah. Itu juga akhirnya kita juga doakan buat kesembuhan juga. Amin. Kesembuhan. Amin, Kalau amin. untuk proyek akhir tahun abang sendiri nih. Project akhir tahun gitu. Sebenarnya satu keinginan saya tuh, The Baskom bisa syuting bareng itu dong, satu judul. Itu project yang belum bisa kami golkan tuh. Jadi saya, Bang Kasman, Heri Ujang, Ismet, Bang Nacing itu pengen banget syuting dalam satu judul. Nah, mudah-mudahan produser ada yang denger nih. Terus kita jadi bikin ada satu judul bareng-bareng. Itu kepengenan saya. Itu yang akhirnya Iya. jadi harapan dan goals di resolusi Betul. tahun depan Iya. juga kan? Atau Harus kita wujudkan itu.